Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1496-1500. Kali ini, Feng Yukeng memiliki hampir semua perusahaan elektronik dan perusahaan silikon kristal di dunia. Mereka semua mengudara dan ingin memberi Feng Yu penampilan yang bagus. Tetapi mereka merasa sangat tragis, sepertinya tidak ada yang membatasi Feng Yu, karena rantai industri Feng Yu sangat lengkap, dan bahkan mereka dapat dibuka dan mereka dapat bermain. Selain itu, Feng Yu memang tidak sendirian, atau ada beberapa sekutu. Misalnya, Philips, seperti Thomson, dan Tata Electronics dari India, yang telah bergabung dengan aliansi strategis mereka. Kekuatan dari beberapa sendi ini sudah sangat kuat, belum lagi bahwa Feng Yu memiliki sekutu yang kuat, Kirilenko dari Rusia. Di mata banyak orang, Kirilenko sudah menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Mengapa Anda masih mengikuti Feng Yu? Apakah Anda meninggalkan Feng Yu? Anda tidak akan peduli tentang hal itu sendiri. Anda melihat orang-orang Paul Allen, yang mendirikan Microsoft dengan Bill Gates, dan mereka tidak memulai perusahaan mereka sendiri. Tapi bagaimana komentar orang lain bisa mengguncang ide Kirilenko? Kirilenko sangat jelas bahwa tanpa instruksi Feng Yu, tidak akan ada orang hari ini. Yang lain merasa bahwa mereka sangat dekat dengan Feng Yu. Feng Yu tidak memiliki kebiasaan buruk orang kaya lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia ada di jalan. Saya khawatir tidak ada yang bisa memikirkannya. Feng Yu adalah orang terkaya di dunia. Selain itu, Feng Yu tidak pernah memerintahkan Kirilenko untuk melakukan apapun, dan setiap kali itu merupakan saran. Kirilenko dapat memilih untuk menerima atau memilih untuk tidak menerima. Ketika datang untuk menindaklanjuti investasi, tidak ada yang lebih baik di Kirilenko. Ikuti Feng Feng, alasan utama mengapa dia bisa mencapai ini hari ini. Dia tidak pernah merasa malu karena dia berteman dengan Feng Yu. Banyak orang ingin berteman dengan Feng Yu, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Mereka yang diadu ingin memikirkannya, hanya untuk menuangkan air kotor pada Feng Yu. Peningkatan harga silikon kristal telah menyebabkan peningkatan harga produk elektronik di seluruh dunia, tetapi merek Feng Yu memiliki kenaikan terkecil. Meskipun harga produk termasuk produk ultra tipis juga naik sedikit, konsumen sepenuhnya bersedia menerimanya. Mereka yang membeli pertama merasa sangat hemat biaya, dan mereka yang membelinya kemudian merasa bahwa itu adalah merek yang paling hemat biaya di Cina. Penurunan produk dari produsen elektronik lain telah menyebabkan pertumbuhan merek-merek ini di bawah merek Feng Yu menjadi jelas. Bagaimana mereka tidak marah? Karena konsumen juga memiliki pendapat yang bagus tentang hal ini, biarkan konsumen membenci Feng Yu. Harga produk elektronik secara umum telah meningkat. Ternyata itu adalah konspirasi Feng Yu. Penyebab di balik layar dalam kenaikan harga produk elektronik adalah Feng Yu. Feng Yu mengarahkan kenaikan harga, dan perusahaan lain menderita kerugian. Dari siapa yang mendapat untung paling besar, Anda bisa melihat siapa yang memanipulasi banyak hal. Media asing telah menerbitkan artikel-artikel ini, dan banyak situs web telah dicetak ulang di Tiongkok. Yang pertama dicetak ulang adalah Yahoo China. Adapun koran dan televisi sebagai media tradisional, berita ini tidak direproduksi. Salah satunya adalah memberi mereka perintah untuk mencairkan hal ini, dan yang lainnya adalah bahwa mereka juga telah menerima sambutan dari grup holding Taihua dan melaporkan sesedikit mungkin berita tentang Feng Yu. Dan Feng Yu belum pernah muncul di depan kamera, orang Cina bahkan tidak tahu seperti apa wajah Feng Yu sekarang. Untuk berita Feng Yu, mereka belum terlalu memperhatikannya, terutama perusahaan lain ini menuduh Feng Yu dari berita, mereka tidak suka menonton. Karena terlalu banyak sebelumnya, itu tidak berarti apa-apa. Sama seperti Feng Yu adalah orang terkaya di dunia, semua orang tahu apa artinya. Bahkan jika aset Feng Yu meningkat 10 miliar dolar AS tahun ini, mereka merasa bahwa itu bukan barang baru. Ini normal. Jika suatu hari mengatakan bahwa aset Feng Yu melebihi 100 miliar dolar AS, mungkin mereka akan memperhatikannya. Berita di internet menyebar dengan cepat, dan banyak orang segera mulai menyikat pesan mereka di bawah satu-satunya blog publik Feng Yu. Saya menyeka,
Ternyata Feng Yu, yang membuat saya membeli MAP 3 dan menghabiskan 80 lebih. Tarik ke bawah, seseorang percaya pada masalah ini. Saya tidak melihat media melaporkan apapun, itu pasti berita palsu. Banyak situs web sekarang membuat berita palsu ini untuk rasio klik tayang. Saya juga berpikir bahwa Feng Yu tidak melakukan ini. Sekolah kami disumbangkan oleh Dana Amal Taihua. Saya juga menerima beasiswa dari Dana Amal Taihua. Feng Yu menyumbangkan begitu banyak uang setiap tahun, dan tidak meminta pengembalian. Bagaimana dia? Bagaimana dengan orang-orang jahat dalam populasi? Uang Feng Yu sangat didapat. Saya pernah memujanya begitu banyak sehingga saya tidak akan pernah lagi menyembahnya. Kerusakan otak lantai atas, orang terkaya di dunia perlu mendapatkan uang ini. Aset Feng Yu ada di bank, dan tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini yang bisa melampauinya. Itu nomor baginya untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu. Berita-berita itu dilaporkan oleh media asing. Itu pasti Feng Yu yang sengaja hitam. Mereka tidak bisa melihat bahwa China memiliki orang terkaya di dunia. Sebagian besar uang masih dihasilkan oleh orang asing. Feng Yu memperhatikan blognya setiap hari untuk melihat apakah ada yang punya pesan atau apa yang layak diperhatikannya. Mungkin dia tidak bisa membaca semua pesan dan melewatkan banyak berita berguna. Tetapi jika dia tidak melihatnya, maka sedikit berita bermanfaat tidak akan tersedia. Tuannya ada di sektor swasta, dan mungkin beberapa ucapan bisa membuatnya memikirkan sesuatu. Misalnya, pesan-pesan ini, termasuk mereka yang mendukungnya, membuatnya sangat bahagia, terutama gadis yang telah lulus beasiswa Taihua, bubuk besi yang tepat. Feng Yu tidak terlalu banyak mengelola blog, dan semua orang berbicara dengan bebas. Bahkan jika ada serangan padanya, mereka dengan cepat kewalahan oleh air liur dari netizen. Namun, selama beberapa hari, jelas bahwa perusahaan-perusahaan itu ingin mendiskreditkannya, dan semua pot hitam yang telah meningkatkan harga mereka tertekuk di kepala Feng Yu. Untuk mengatakan bahwa kenaikan harga terkait dengan Feng Yu, dan itu ada hubungannya dengan itu, tetapi bukan dia yang pertama kali menaikkan harga. Dan jika bukan karena pembuat yang ingin berlari bersama, Feng Yu mungkin tidak menggunakan metode ini. Namun, pot hitam ini tidak bisa Feng Yu sendiri kembali. Feng Yu segera memperbarui blog dan menerbitkan paragraf pendek. Sebelum kami diperiksa sesuai dengan persyaratan di atas, media asing secara langsung mendistorsi laporan. Ini menyalahkan saya. Pabrik silikon kristal kenaikan harga pertama adalah di sebelah timur negara pulau. Mereka juga mendorong harga biji silikon. Kami adalah yang terakhir, dan kenaikan harga kami adalah yang terkecil. Harga merek elektronik lain telah naik, tetapi harga produk kami telah naik paling tidak, memastikan bahwa konsumen dapat membeli produk hemat biaya semaksimal mungkin. Apakah ini menyalahkan saya? Harga produk merek lain disesuaikan kapan saja. Kami menjamin stabilitas dan mereka kehilangan kepercayaan konsumen. Apakah ini menyalahkan saya? Setelah posting blog Feng Yu diterbitkan, dengan cepat dicetak ulang oleh situs web utama, diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa dan teks lagi, muncul di media online dari berbagai negara, dan bahkan beberapa media tradisional juga membuat laporan yang sesuai. Feng Yu, yang menerbitkan posting blog ini, tidak pernah memperhatikannya. Sering kali semakin Anda jelaskan, semakin banyak orang merasa bahwa Anda bersalah. Tanpa penjelasan apapun, orang lain akan mengatakan bahwa Anda secara default. Oleh karena itu, Feng Yu memilih untuk membuat penjelasan sederhana, dan kemudian membiarkannya berfermentasi, hal-hal tidak akan menjadi lebih buruk. Dia bukan bintang besar, dia juga tidak hidup oleh penggemar, mereka yang memperhatikan blognya suka atau tidak suka, Feng Yu tidak peduli, dan dia tidak menunda dia untuk menghasilkan uang. Awalnya, Feng Yu berpikir bahwa masalah ini akan dibahas dengan hangat oleh netizen, tetapi kenyataannya adalah bahwa berita ini dengan cepat digantikan oleh berita lain, dan berita ini ditonton secara luas oleh dunia. 2 bulan lalu, Mahakurt Ahmadinejad terpilih sebagai Jenderal Iran, dan sekarang ia mengumumkan pemulihan pengayaan uranium dan penelitian terkait Iran. Berita ini langsung menjadi fokus perhatian di seluruh dunia. Meskipun ketika Ahmadinejad menjadi Komandan Umum Iran,
Inggris dan media lainnya mengklaim bahwa Ahmadinejad ini adalah wakil dari program nuklir Iran, dan keunggulannya mewakili 3 negara Inggris, Prancis dan Jerman dan Iran. Deklarasi Helan akan segera dihapuskan, dan apa yang disebut perjanjian senjata nuklir non-proliferasi kemungkinan akan segera dibatalkan. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang berpikir bahwa Iran berani melakukan ini. Apakah tidak takut akan sanksi dari negara lain? Sanksi ekonomi yang paling sederhana dapat menyebabkan masalah besar dalam ekonomi Iran. Namun, ketika Ahmadinejad menjabat, harga minyak mentah internasional naik dengan cepat dari $56 barel menjadi $70 barel, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri Ahmadinejad. Dia percaya bahwa dengan beberapa negara penghasil minyak, aliansi dapat memberontak. Sanksi ekonomi disebut. Di antara mereka, hal pertama yang ingin diandalkan Iran adalah Rusia, meskipun kedua pihak bertempur dalam perang, bekas Uni Soviet mendukung Irak. Rusia telah berjanji dengan sangat baik di permukaan, dan semua orang bersatu untuk membatasi produksi minyak dan karenanya menaikkan harga minyak. Ini sangat bagus. Tapi jangan lupa, negara ini juga merupakan produsen minyak utama, juga Meksiko dan negara-negara lain, tentu saja, termasuk Arab Saudi penghasil minyak dan saingan lama Iran, Irak. Iran telah lupa bahwa mereka hanya memiliki Rusia, Norwegia dan Venezuela, dan hanya Rusia yang merupakan negara besar. Minyak yang sama diproduksi dalam 10 besar di Cina, dan Iran tidak. China adalah importir minyak utama di dunia, karena mobil-mobil China tumbuh dengan cepat, bahkan dalam hal transportasi umum, Cina juga termasuk di antara para pemimpin dunia dalam konsumsi energi karena jumlah orang. Kenaikan harga minyak mentah juga telah merugikan kepentingan China. Ya, pengembangan GDP Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir cepat, dan tingkat pertumbuhan juga membuat dunia melihatnya. Banyak negara mengatakan bahwa China sudah menjadi negara maju. Tapi jangan lupa bahwa ada banyak orang di Tiongkok, setelah Anda menghitung rata-rata, itu bukan apa-apa. Apa yang diwakili oleh per kapita, mewakili kesejahteraan yang dapat diberikan suatu negara kepada rakyat, tingkat fasilitas publik yang dapat dinikmati rakyat, del. Menurut perhitungan ini, Huaxia memang merupakan negara berkembang. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Iran sekarang adalah Rusia. Ketika Irak menyerang Iran, kekuatan militer bekas Uni Soviet bahkan lebih kuat, tetapi tidak keluar karena Rusia tidak dapat menahan konsumsi. Perang ini sangat berkobar, dikatakan bahwa negara itu telah menyerang Afghanistan, berapa biayanya dalam beberapa tahun terakhir. Itu tidak lebih dari pedagang senjata api militer, dan tentu saja penguatan hak negara untuk berbicara di dunia. Namun, di Afghanistan, itu adalah masalah amarah dan amarah. Sebagai ganti Feng Yu, ia juga dipukuli. Meskipun tragedi itu tidak terjadi di Cina, itu juga menyusup. Jika negara itu tidak membuat reaksi keras, siapa yang tahu apakah itu akan menjadi kotak merah di Rusia di masa depan, atau apakah itu tempat yang penting di Cina. Dan Iran, mereka tidak menyerang siapapun, tetapi mereka mempelajari senjata yang dapat mengancam semua negara. Senjata nuklir gelombang, tidak ada yang berani memimpin, tetapi telah menjadi ancaman yang sangat kuat, untuk memastikan bahwa negara mereka tidak akan diserang oleh pihak lain, dan bahwa negara mereka tidak akan pernah dihancurkan. Pada masa-masa awal Cina, masih perlu mempelajari senjata nuklir. Ini adalah salah satu simbol kekuatan militer. Kekuatan benda ini, selama Perang Dunia II, negara beras telah ditampilkan sekali di negara pulau. Sama seperti India, itu juga diarahkan dengan santai, terutama intervensi Inggris di India sangat serius. Tetapi sejak tahun 1998, India mengumumkan kepada dunia bahwa mereka memiliki aslinya melalui satelit, intervensi Inggris di India menjadi jauh lebih ringan. Senjata nuklir saat ini adalah semacam pencegah, sangat sulit bagi negara-negara dengan senjata seperti itu untuk memiliki konflik kekerasan. Siapapun takut saling mendesak dan kemudian tiba-tiba memberi diri mereka sendiri. Begitu Iran memiliki senjata nuklir, itu bisa menelan Irak. Jika ada yang tidak setuju, maka Iran dapat menggunakan ini sebagai ancaman. Jika Anda berani memukul saya akan bertarung dengan Anda. Banyak ajaran dan perbuatan di Iran telah diajarkan untuk menjadi lebih ekstrim. Selain itu, sekarang bahwa Iran menuntut kenaikan harga minyak mentah,
meningkatkan pendapatan mereka dan merugikan kepentingan negara lain, masuk akal untuk dikenai sanksi. Kali ini, tidak hanya 3 negara Inggris, Prancis dan Jerman yang maju, tetapi membentuk model 5+1. Kelima anggota tetap Dewan dan Jerman bergabung bersama untuk membahas perlakuan terhadap masalah nuklir Iran. Terjemahan internasional Iran sangat mengerikan, karena ada ajaran dan murid yang ekstrim, jadi negara ini tidak boleh membiarkannya memiliki senjata nuklir, jika tidak, itu tidak mungkin, karena apa yang ada di negara Anda. Iran percaya bahwa Rusia harus mendukung mereka saat ini, dan China, yang merupakan sekutu Rusia, juga harus mendukung mereka. Setiap orang adalah produsen minyak besar. Ini adalah kepentingan semua orang. Bahkan negara beras harus didukung. Produksi minyak negara beras Anda adalah yang kedua setelah Arab Saudi. Namun, mereka tidak menganggap impor minyak, produksi minyak di negara beras dan Cina jauh lebih tinggi, tetapi konsumsinya lebih besar, impor lebih banyak, dan harga minyak tidak sesuai dengan minat mereka. Sebuah negara di Rusia sulit untuk didukung, dan bahkan lebih mustahil untuk melawan kekuatan lain dan mendukung Iran. Pada saat ini, Rusia membutuhkan kerjasama perdagangan paling banyak dengan negara lain untuk meningkatkan ekonominya. Pusyong berjanji kepada orang-orang bahwa mereka harus meningkatkan standar kehidupan masyarakat dengan kecepatan tercepat. Ketika berita bahwa Iran akan dikenai sanksi pecah, Kirilenko segera menelepon Feng Yu. Feng, Iran akan dikenai sanksi. Apakah karena kita harus membeli minyak mentah? Dalam pandangan Kirilenko, jika Iran dikenai sanksi, maka produksi minyak mentah pasti akan turun dan harga minyak mentah akan naik. Faktanya, harga minyak mentah memang naik, dalam 2 bulan, telah naik dari lebih dari $50 AS menjadi $70 AS. Jika Anda menggunakan leverage 10 kali, Anda bisa mendapat untung 2 kali lipat. 2 bulan, 2 kali lipat laba. Investasi semacam itu hanya mencuri uang, mengapa tidak? Saya melewatkannya sebelumnya, tapi saya tidak bisa melewatkannya sekarang. Cibroter, apakah kamu optimis tentang minyak mentah? Agenmu, aku juga menyarankan kamu membeli minyak mentah untuk naik. Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya. Bukan itu, agen saya masih menyarankan agar saya berinvestasi di pasar saham AS, mengatakan bahwa sekarang adalah pasar yang panjang, pasar saham pasti akan terus meningkat. Tetapi laba saham hanya seberapa banyak, di mana ada minyak mentah untuk menghasilkan uang. Anda berpikir tentang hal itu, ketika Anda membawa saya untuk membeli minyak mentah berjangka, berapa banyak yang kita hasilkan. Keuntungan minyak mentah sangat tinggi, stok telah naik terlalu lambat. Meskipun Kirilenko tidak buruk, dia masih ingin melampaui aset Bill Gates. Meskipun berinvestasi dalam saham juga menghasilkan uang, kecepatannya terlalu lambat, dan harga saham Microsoft juga naik, walaupun periode ini telah naik perlahan, basisnya besar. Jika minyak mentah dapat menghasilkan keuntungan, ia bermaksud untuk menarik dana di pasar emas, dan pasar saham juga ditransfer keluar, sehingga asetnya dapat berlipat ganda dalam sekali tebas, maka setidaknya itu akan mirip dengan Buffett. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, ketika investasi mereka yang lain diuntungkan dan perusahaan-perusahaan lain go public, itu bukan mimpi baginya untuk melampaui Bill Gates. Agen Anda tidak buruk. Jika dia menyarankan agar Anda membeli minyak mentah, maka saya harus menyarankan Anda untuk beralih ke broker utama. Feng Yu menghela nafas, agen itu tidak terlalu bodoh. Kirilenko terkejut, mengapa? Anda tidak terlihat bagus dalam meningkatkan minyak mentah. Apakah Anda pikir kali ini akan sama dengan yang sebelumnya, harga minyak mentah telah turun tajam? Maka kita akan menjual short selling, dan menghasilkan uang sebanyak itu. Feng Yu menepuk otaknya sendiri. Saudara-saudara menganggap pertanyaan ini terlalu sederhana. Faktanya, Feng Yu tidak terlalu akurat di pasar minyak mentah ini. Alasan utamanya adalah politik dan pemerintahan. Cibroter, aku akan menganalisisnya untukmu. Sekarang semua orang bersatu untuk memberikan sanksi kepada Iran. Jika Iran berjuang melawan produksi minyak, maka pendapatan negara mereka akan turun tajam. Iran bukan produsen minyak pertama di dunia. Kekuatan besar tidak sekuat Anda Rusia dan Cina. Belum lagi bahwa negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi memiliki minyak dalam jumlah besar. Meskipun minyak mentah naik,
tampaknya itu demi kepentingan negara-negara penghasil minyak utama kami harus mendukungnya. Tetapi Anda harus memikirkan berapa banyak yang kita konsumsi. Industri mobil berkembang lebih cepat, dan industri petrokimia berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Oleh karena itu, konsumsi minyak mentah secara alami besar. Misalnya, negara beras dan Cina kita, semuanya adalah negara pengimpor minyak dan harga minyak mentah naik. Kami kerugian. Negara-negara Eropa, kecuali kamu Rusia, kehilangan uang. Aku akui Rusia sangat kuat, tetapi bisakah dia berperang melawan semua negara? Investigasi ini, apakah kamu setuju dengan Rusia? Meskipun harga minyak mentah telah naik sedikit dalam 2 bulan terakhir, itu akan segera ditekan. Namun, ketika ditekan, sulit untuk memahami keakuratan level atas. Dan bahkan jika ditekan, itu tidak akan ditekan. Seharusnya masih membiarkan harga minyak mentah turun sekitar 50 hingga 60 dolar, sehingga margin keuntungan sangat kecil. Harga minyak mentah tetap stabil, sejalan dengan kepentingan negara-negara besar. Apakah terlalu kuat, atau terlalu banyak penurunan, mereka tidak akan melakukannya, mereka tidak akan mengizinkan. Kekuatan-kekuatan besar ini akan bergabung, dan negara-negara penghasil minyak itu pasti akan bekerja sama. Hanya ada satu Iran yang tersisa. Apa yang bisa mereka lakukan? Katakanlah Iran berani membiarkan produksi minyak dipotong, maka negara-negara lain akan berani memblokir saluran penjualan Iran. Irak yang bertetangga berada di bawah kendali negara itu, dan Iran akan jatuh ke dalam krisis ekonomi. Kapan Iran berjanji untuk tidak melakukan penelitian nuklir? Kapan akan benar-benar kembali tenang? Negara-negara yang sekarang memiliki nuklir tidak ingin memiliki lebih banyak orang untuk bergabung. Bahkan kekuatan besar dan pembangkit listrik tenaga nuklir ini tidak dibangun di negara-negara ini tanpa dasar nuklir, karena takut dengan apa yang dipelajari pihak lain. Ini adalah mentalitas blokade teknis yang sangat sederhana, seperti halnya beberapa teknologi canggih yang diteliti, tetapi tidak ingin perusahaan lain belajar untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dikatakan bahwa kekuatan militer China dulu sangat lemah, bagaimana ia bisa menjadi negara permanen? Bukankah itu karena Cina memiliki senjata nuklir yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi negara lain? Pada waktu itu, Tiongkok sangat tangguh, dan beberapa veteran yang pernah mengalami perang masih ada di sana, dan mereka dipersatukan. Meskipun telah dikenakan sanksi tertentu dalam perekonomian, Cina perlahan-lahan bangkit. Saat ini, Huaxia telah menjadi salah satu kekuatan top dunia. Dalam banyak aspek, ia berada di posisi terdepan dunia. Artinya, jika banyak data dihitung per kapita, maka itu sudah berakhir. Namun, untuk hal-hal yang mempengaruhi situasi dunia, negara tersebut harus meminta dukungan dari China. Feng, harga minyak mentah ini benar-benar tidak akan memiliki banyak fluktuasi. Kirilenko agak enggan, ini tidak dapat membuat keuntungan besar, kapan ia akan melampaui Bill Gates? Cibroter, jika benar-benar ada pasar yang jelas, apakah saya tidak akan berinvestasi? Dana saya masih bisa dalam emas dan pasar saham, kata Feng Yu sambil tersenyum. Tetapi pada akhir tahun lalu, emas telah naik menjadi 450 dolar, dan sekarang telah turun kembali menjadi 420 dolar. Kami belum menghasilkan banyak keuntungan dalam beberapa bulan ini. Nada suara Kirilenko seperti seorang wanita yang sedih. Cibroter, aku baru saja memberitahumu bahwa emas jangka panjang adalah bullish. Dalam jangka pendek, agenmu harus selalu menyesuaikan posisi denganmu. Benar. Kamu mengatakan bahwa bahkan jika emas jatuh, kamu masih memiliki untung. Dan Anda memikirkannya, kali ini banyak orang mulai memikirkan Anda, berniat untuk menarik dana pasar saham dan berinvestasi di pasar berjangka. Tetapi mereka menemukan bahwa minyak mentah berjangka tidak berfluktuasi, dan ketika tidak ada arus masuk atau keluar yang besar, mereka juga jangan berani masuk. Bagaimana menurutmu tentang uang ini? Bisik Feng Yu. Apa yang harus dilakukan? Ambil kembali dan investasikan kembali dalam saham, atau investasikan dalam futures lain. Tunggu, apakah maksud Anda bahwa emas kita akan naik lagi? Atau apakah pasar saham akan naik? Jawab Kirilenko. Saya pikir ini akan naik. Tetapi apakah itu akan naik? Saya tidak yakin.
Jadi dana saya masih di pasar berjangka emas dan pasar stok beras. Dalam 3 tahun, harga emas kemungkinan akan berlipat 2. Apakah mungkin untuk menggandakan? Kirilenko akrab dengan ekspresi Feng Yu, karena dia mengatakan sangat mungkin untuk menggandakan, kesempatannya pasti lebih dari 80%. Tidak dikatakan, uang ini terus berinvestasi dalam emas dan saham. Adapun minyak, yang suka berinvestasi dan yang berinvestasi. Keuangan, ekonomi, dan politik selalu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ada disiplin ilmu seperti ekonomi politik dan pemerintahan, dan juga disiplin yang harus dipelajari setiap pemimpin ekonomi. Bahkan, ini bisa menjadi pandangan sederhana tentang suatu negara sebagai bisnis, maka tidak sulit untuk dipahami. Bagaimana melakukannya? Sesuai dengan kepentingan perusahaan ini, apa yang harus dipertimbangkan antara perusahaan, deal? Harus dipertimbangkan. Tentu saja, jika ada perang, maka itu akan berbeda. Untungnya, sangat sulit bagi Iran untuk memiliki perang skala besar saat ini. Sebagian besar orang sangat menginginkan perdamaian. Bahkan mereka yang masih dalam perang, banyak orang yang anti perang. Feng Yu mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi tidak mungkin ada perang di Iran. Secara alami, itu tidak akan menyebabkan harga minyak berfluktuasi dalam jangka pendek kecuali Iran menantang garis bawah masing-masing negara. Tentu saja, ini membutuhkan kerjasama dari negara-negara penghasil minyak lainnya untuk membuat harga minyak berfluktuasi sangat besar. Berita-berita ini, tentu saja, tidak dianalisis oleh Feng Yu sepenuhnya dari udara, tetapi konsultasi angin dan hujan, tetapi investasi nyata dalam beberapa sumber informasi, dengan kecepatan tercepat, biarkan Feng Yu mendapatkan berita yang akurat. Dan banyak dari saluran berita ini adalah orang, dan mereka adalah bisnis resmi. Secara alami, tidak perlu dikatakan di Cina, selain Feng Yu, Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi, mereka semua memiliki apresiasi dari para pemimpin puncak dan bisa mendapatkan banyak informasi dari tangan pertama. Asing Kameda Masao, Ralph Dell, juga memiliki hubungan baik dengan banyak negara, dan terkadang mendapatkan pesan yang akurat 10 menit sebelumnya, Anda dapat untung lebih dari $1 miliar, atau mengurangi kerugian $1 miliar. Feng Yu telah memberitahu para pialang lebih dari 1 kali bahwa kelancaran saluran informasi sangat penting, dan jika ada yang bisa mendapatkan berita yang akurat dan andal serta membuat perusahaan untung banyak, maka Feng Yu tidak akan memberinya hadiah. Berita yang sama, di tangan mereka, mungkin hanya bisa menghasilkan untung $100.000 AS, tetapi di tangan Feng Yu, Anda bisa mendapat untung $1 miliar. Basis dana menentukan jumlah maksimum uang yang dapat Anda peroleh. Tanpa dana, berita itu akurat, dan analisisnya tidak baik. Anda memiliki 10.000 yuan dan Anda ingin mendapat 10.000, itu sangat sulit. Tetapi jika Anda memiliki 1 juta, itu akan jauh lebih mudah untuk menghasilkan 1 juta dalam sebulan. Jika Anda memiliki 1 miliar, maka bahkan jika Anda menyimpan bank, akan ada lebih dari 10.000 bunga dalam sebulan. Sama seperti perusahaan konsultan angin dan hujan pada saat ini, walaupun investasinya konservatif, tetapi dengan dana yang cukup untuk memastikan bahwa keuntungannya tidak akan berkurang. Pada saat ini, situasi investasi keuangan internasional relatif baik, tidak hanya di negara Amerika Serikat, Inggris, negara kepulauan, Sungai Xinjiang dan daratan Cina, pasar saham meningkat. Ketika krisis ekonomi yang disebabkan oleh gelembung internet berlalu, investor mendapatkan kembali kepercayaan di pasar saham. Untuk saat ini, negara-negara asing belum mengatakan bahwa banyak investor baru telah muncul di Cina. Mereka menemukan bahwa mereka yang membeli saham dalam 2 bulan pertama mengatakan bahwa mereka telah menghasilkan banyak uang dalam 2 bulan terakhir, yang lebih hemat biaya daripada keberadaan bank. Selain itu, bank-bank mulai memangkas suku bunga, merangsang konsumsi dan sirkulasi uang, dan membiarkan lebih banyak orang mengambil uang itu dan berinvestasi di pasar keuangan seperti pasar saham. Beberapa orang membeli saham teman, tetangga, kerabat, deal, sementara yang lain lebih konservatif dan membeli dana. Ini lebih tinggi dari pendapatan bunga bank, dan risikonya lebih rendah daripada saham, yang lebih cocok untuk mereka. Banyak orang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka membeli saham. Beberapa orang membelinya sendiri,
dan beberapa orang telah menugaskan seorang broker. Ada berbagai perusahaan sekuritas di jalanan, dan bahkan sebuah jalanan, yang semuanya adalah perusahaan sekuritas semacam ini. Dari titik ini, dapat dibuktikan seberapa makmur pasar keuangan domestik. Pada saat ini, Feng Yu berjalan di jalan yang demikian di kota ajaib. Di tepi distrik bisnis Modu, mengawasi orang-orang dengan tergesa-gesa, Feng Yu sedikit malu. Seorang pria muda dengan setelan jas, kemeja putih, dan dasi merah memimpin seorang lelaki tua ke perusahaannya. Tampaknya dia telah membawa pelanggan lain. Banyak orang bercanda bahwa hanya belenggu resmi dan asuransi yang akan mengenakan penampilan seperti anjing setiap hari. Namun, Feng Yu merasa bahwa beberapa orang juga harus ditambahkan, seperti perantara-perantara. Apakah itu agen real estate, dealer mobil atau broker keuangan, mereka diharuskan memakai kebersihan dan papan rapi. Saat Anda berkomunikasi dengan pelanggan, Anda harus menguasai inisiatif percakapan. Jika Anda memakainya, Anda tidak harus membiarkan pelanggan merasa menjengkelkan dan terlihat profesional. Saya berpakaian bagus, menunjukkan bahwa garis ini sangat menguntungkan, menunjukkan bahwa saya telah menghasilkan lebih banyak uang untuk klien saya. Dia adalah seorang pialang keuangan di kehidupan sebelumnya. Jika dia melakukan ini, dia akan merasa sedikit gugup ketika melihat adegan seperti itu. Sopir dan pengawal Feng Yu berjalan menjauh dari Feng Yu. Dia tidak mengerti mengapa bos harus datang ke sini untuk belokan. Apa yang bisa dilihat di sini adalah beberapa perusahaan kecil. Anda tidak mampu menyewa bahkan kantor besar. Jangan mengatakan bahwa Anda harus pergi ke gedung angin dan hujan untuk menyewa kantor, tetapi juga di gedung perkantoran bertingkat tinggi di kawasan bisnis. Pada saat ini, pengawal itu melihat seorang broker dengan cepat berjalan ke depan bos. Dia melihat gerakan bos yang disembunyikan dan tidak buru-buru untuk memblokirnya. Saudaraku, lihat produk manajemen keuangan perusahaan kami. Ketika Anda melihat gaun ini, Anda pasti kaya. Produk manajemen kekayaan ini sangat cocok untuk Anda. Aku bilang harga naik setiap hari, rem telah terdepresiasi. Jika kamu menaruh uang di bank, bunganya tidak banyak terdepresiasi. Jadi menabung bank berarti kamu kehilangan uang. Beli produk manajemen kekayaan yang saya berikan kepada Anda, tingkat pengembalian tahunan bisa setinggi 11,2%. Jika Anda berinvestasi 1 juta, Anda bisa mendapatkan 11.000 dalam setahun. Berapa banyak yang bisa Anda hemat? Atau Anda memberi kami uang, kami akan memberi Anda investasi dalam futures. Futures dapat dimanfaatkan, 10.000 yuan dapat digunakan sebagai 50.000 atau bahkan 100.000. Jika Anda berpenghasilan, itu 10 kali lipat. Anda pikir, jika Anda berinvestasi 100.000 yuan, Anda dapat menggunakan 1 juta untuk kami. Mudah mendapatkan 100.000 yuan untuk 1 juta. Anda tidak perlu menginvestasikan 100.000 yuan untuk menginvestasikan lebih banyak uang. Feng Yu memandang agen di depannya dan bertanya sambil tersenyum, jika Anda berinvestasi dalam futures, apa yang Anda beli? Minyak, ini pasti akan naik. Anda dapat melihat berapa banyak minyak telah naik sekarang, Anda bisa tahu seberapa cepat minyak naik. Dan Anda tahu, sekarang Iran ada di sana, negara kita harus memberikan sanksi kepadanya, ketika produksi minyak berkurang harga pasti akan naik. Ini sama dengan membeli makanan di pasar sayur. Hanya ada satu, dan ketika semua orang ingin membelinya, harganya pasti tinggi, kan? Feng Yu menggelengkan kepalanya begitu dia mendengar agen itu. Jika saya berinvestasi dalam minyak, saya tidak berani mengatakan bahwa saya harus mati, tetapi tidak mudah bagi saya untuk menghasilkan uang. Dan itu juga membuat saya 10 kali lebih maksimal, sedikit ceroboh, juta ini hilang. Tetap saja, aku berencana membeli rumah ini dengan uang ini. Saudaraku, jika kamu punya uang, beli rumah sekarang, dan itu pasti akan lebih cepat di masa depan. Feng Yu menepuk bahu pria itu dan berbalik. Kehidupan masa lalu ini adalah rekannya. Ketika situasi keuangan bagus dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak menghasilkan banyak uang, tetapi kemudian dia memasukkannya. Salah satu kata yang sering dia katakan dengan Feng Yu adalah dia tahu bahwa dia telah membeli rumah sebelumnya, dan bahwa dia tidak akan memiliki apa-apa sampai sekarang. Feng Yu hanya bisa mengingatkannya tentang hal ini.
Adapun ketidakmampuan pihak lain untuk mendengarkan, Feng Yu tidak bisa mengelolanya. Jika masih sama dengan kehidupan sebelumnya, tidak akan ada lagi pada akhirnya, dan hanya dapat dikatakan bahwa hidup ini tidak baik. Hei, tunggu sebentar. Zhang Xiaowei meraih lengan Feng Yu. Alis Feng Yu sedikit berkerut, apakah ada yang lain? Dilarang bagi mereka untuk menarik lengan orang itu dan melepaskannya. Karena ini akan dianggap sebagai konflik fisik, mudah untuk merekrut polisi. Saudaraku, apakah menurutmu pantas membeli rumah sekarang? Zhang Xiaowei memandang Feng Yu dengan curiga. Kamu tidak boleh menjual rumah. Apakah kamu ingin datang ke pelanggan kami di sini? Sekarang bukan hanya bahwa pialang keuangan mereka perlu meraih pelanggan, dan agen-agen real estate itu juga putus asa. Dan mereka adalah pesaing langsung karena mereka ingin pelanggan memberi mereka uang. Hanya saja Zhang Xiaowei benar-benar ingin membeli rumah saat ini. Pacarnya telah berbicara selama 3 tahun dan dapat membeli rumah untuk menikah. Tapi sekarang keadaan keuangannya sangat bagus, dia merasa tidak layak membeli rumah, jika harga rumah jatuh, dia tidak akan rugi. Saya masih membawa banyak pinjaman bank, dan kemudian saya tidak punya uang untuk berinvestasi di saham. Negara belum mengatakan bahwa perlu untuk mengatur harga rumah dan mengatur pasar, walaupun baru dikatakan lama, bagaimana jika diterapkan? Jika negara itu telah membuat perumahan yang terjangkau, dia akan kehilangan uang. Sekarang dengan uang untuk diinvestasikan dalam saham, bahkan jika Anda konservatif, Anda dapat menghasilkan banyak dalam setahun. Dia awalnya ingin mendapatkan 2 tahun lagi, mungkin dia tidak membutuhkan hipotek, dan dia bisa membeli rumah di Magic. Beli apartemen 2 kamar tidur dan jemput orang tua Anda dari kota asal Anda dan nikmati kehidupan kota. Feng Yu menepuk tangan Zhang Xiaowei, jika saya seorang agen real estate, apakah Anda pikir saya akan sangat tidak profesional? Zhang Xiaowei melihat ke atas dan ke bawah, memang, gaun di depannya sangat pas, tapi itu benar-benar tidak seperti perantara. Menurut aturan garis mereka, itu tampaknya sangat tidak profesional. Sangat disayangkan bahwa dia telah kesetan selama bertahun-tahun, dan dia tidak mengenali merek pakaian yang dia kenakan di depannya. Melihat sikap di depannya sepertinya seperti seorang atasan, matanya penuh percaya diri, dan dia pasti kaya. Apakah ini bukan agen real estate, tetapi pemilik agen real estate? Atau sekadar pengembang real estate? Tidak, benar, pengembang real estate, yang masih sangat muda, lihat pada usia 30. Apakah para pengembang itu, tidak semua pria paruh baya berkepala botak dengan perut besar? Apa yang kamu lakukan? Aku, eceran, kata Feng Yu sambil tersenyum. Eceran. Lihatlah tampilan ini, meskipun itu retail, itu super gelombang eceran. Karena kamu telah berinvestasi di saham, kamu harus tahu berapa banyak pasar saham sekarang, jangan beli saham, beli rumah. Bisakah kenaikan harga sebanding dengan keuntungan saham? Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk membeli saham. Apakah mantan pedagang Anda tidak melakukannya? Berikan kepada saya akan memberi Anda perdagangan, dan pastikan untuk menghasilkan uang. Dada Zhang Xiaowei membanting. Selain itu, lebih dari 3 bulan lalu, indeks saham kurang dari 1.000 poin. Sekarang, sudah 1.500 poin. Ini hanya 3 bulan lebih sedikit. Dapat dilihat bahwa ini adalah pasar banteng besar. Anda menarik diri dari saat ini. Kerugian besar. Zhang Xiaowei tampak seperti sakit hati dan terus membujuk Feng Yu. Dia berpikir dalam hati bahwa jika Feng Yu benar-benar membeli rumah selama 3 bulan, bahkan jika itu hanya uang muka, maka dana Feng Yu benar-benar sangat sedikit, mungkin ada jutaan. Jika dia bisa memenangkan pelanggan sebesar itu, penghasilannya bisa meningkat banyak. Setiap kali Anda membeli rumah atau terus berinvestasi di saham, Anda bisa mendapatkan banyak uang. Oh. Kalau begitu kamu berpikir, saham apa yang bisa dibeli sekarang bisa naik? Tanya Feng Yu. Pasar beruang domestik baru saja berlalu, ditambah dengan stimulus nasional, memungkinkan sejumlah besar uang mengalir ke pasar saham mulai melonjak. Feng Yu, seorang mantan mahasiswa seumur hidup, juga menghasilkan banyak uang saat ini, karena indeks saham kurang dari 1.000 poin, dan waktu puncak pada akhir tahun adalah lebih dari 6.000 poin. Pasar yang besar ini,
kecuali orang-orang yang kembali ke rumah, pada dasarnya menghasilkan uang, hanya menghasilkan lebih banyak dan menghasilkan lebih sedikit perbedaan. Namun, ada beberapa dari mereka yang sangat menonjol, peningkatannya lebih dari 10 kali, tentu saja ada banyak sampah, tidak hanya tidak naik, tetapi juga turun, jenis bisnis yang benar-benar memiliki masalah. Peralatan listrik, bahan kimia, Dell. Semuanya baik-baik saja. Zhang Xiaowei melihat Feng Yu tertarik, segera menjadi hidup dan menendang, mulai bersiap untuk menunjukkan lidahnya yang 3 inci, harus membawa pelanggan ini. Kamu bilang ini bagus, tapi kupikir bangunan, baja, dan keuntungan lainnya mungkin lebih besar. Tapi aku masih menyarankan kamu, beli rumah, ini stabil, cocok untuk anak seusiamu. Saudaraku, saya akan mengatakan sepatah kata, Anda akan mengerti bahwa Anda menderita membeli rumah. Filosofi investasi kami adalah untuk mematuhi pertumbuhan ganda, Anda dapat pensiun setelah 10 tahun. Misalnya, jika pendapatan tahunan adalah 25%, Anda dapat memperoleh 9,31 kali dalam 10 tahun. Pendapatan tahunan adalah 35%, dan dekade ini adalah 20,11 kali. Pendapatan tahunan adalah 50%. Tahun ini 57,67 kali, penghasilan tahunan 100%, 10 tahun 1,024 kali. Dan penghasilan tahunan 100%, hanya perlu mendapat penghasilan 6% per bulan. Di pasar saat ini, benar-benar lebih dari ini. Feng Yu memandang Zhang Xiaowei dengan tatapan aneh. Serangkaian retorika, Feng Yu dari kehidupan sebelumnya, memberitahu klien lebih dari sekali, tetapi ada paradoks di dalamnya, yaitu, Anda tidak dapat memindahkan pendapatan ini, Anda harus terus berinvestasi di dalamnya, dan masih tidak bisa kehilangan uang. Tentu saja, banyak orang akan tertipu oleh retorika ini di pertama kalinya, dan mereka akan lebih dari 1000 kali dalam 10 tahun. Jika Anda berinvestasi 100.000 yuan, apakah Anda tidak akan menjadi miliarder setelah 10 tahun? Siapa yang bisa menjamin menghasilkan uang setiap bulan? Siapa yang bisa menjamin menghasilkan banyak uang setiap bulan? Dan berapa banyak orang yang menghasilkan 100 juta di pasar saham dengan 100.000 lembar? Tentu saja, pikiran orang-orang diharapkan untuk menurunkan nilai, yaitu, mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat menghasilkan sebanyak yang mereka dapatkan dalam 5 tahun terakhir, tetapi dapatkah mendapatkan 50% setahun. Lebih dari 50 kali dalam satu dekade kemudian, 100.000 yuan dapat diubah menjadi 5 juta. Terburuk dan terburuk, bisakah saya menghasilkan uang 10 kali dalam 10 tahun? 1 juta tidak buruk. Banyak orang yang dibentak dan diinvestasikan dalam saham. Pada akhirnya, beberapa orang mendapatkan uang dan kemudian menarik kembali, tetapi lebih banyak orang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan pasar saham jatuh. Pada saat ini, orang-orang yang menarik uang juga mendapatkan uang. Mereka yang kehilangan uang mengambil uang ke pasar dan menyusul orang-orang di pasar beruang pada tahun 2008. Mereka menjadi lubang. Feng Yu memandang Zhang Xiaowei dan bertanya, jadi, apakah Anda berpikir bahwa pasar banteng ini bisa beberapa tahun? Kapan Anda melihat pasar banteng selama 10 tahun? Jika tiba-tiba menjadi pasar beruang, sudah terlambat untuk melarikan diri, bukan yang berdarah. Biarkan saya membeli rumah. Saya membeli rumah, jadi istri saya. Jika Anda mengatakan ini, dapatkah Anda mendengarkannya? Feng Yu tidak peduli. Saya tidak tahu berapa banyak orang sekarang, dan mata saya memerah ke pasar saham. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.